Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tenggelam dalam syukur tiada bertepi, karena sebetulnya orang menderita bukan karena kurangnya pemberian dari Allah, tapi kurang bersyukur atas limpahan nikmat yang tiada bertepi ini. Sebetulnya antara keinginan dan syukur lebih menjanjikan syukur. Keinginan kita belum tentu membuka pintu karunia, tapi kalau syukur dijamin la in syakartum la azidannakum. Jadi sebetulnya antara keahlian punya keinginan dan keahlian bersyukur jauh lebih bisa membuka jaminan Allah. Syukur itu tali, syukur itu mengikat nikmat yang ada jadi ternikmati, dan mengikat yang belum ada ketarik jadi datang. Makanya saudara nggak usah banyak keinginan lah. Dari dulu juga sering gak kesampaian, dan lebih baik banyak bersyukur. Kecuali keinginan yang boleh tuh ya, menginginkan apa yang disukai Allah itu bagus, walaupun gak kesampaian saudara dapat pahalanya. Ingin membangun masjid, walaupun rumah masih ngontrak, saudara sudah dapat pahalanya. Ingin punya istri solehah, walaupun saudara belum ada yang minat, tetap dapat pahalanya. Ini serius ini. Ingin haji, walaupun saudara ongkos kesini aja berat gitu, tapi sudah dapat pahala. Keinginan yang disukai Allah udah jadi bagus. Yang kedua, keinginan yang membuat nambah syukur bagus. Tapi kalau keinginan yang membuat saudara kufur nikmat, itu rugi. Hati-hati. Baik, inilah rahasia syukur. Coba kalau sebuah lemari berisi makanan nikmat dan terkunci, mana yang prioritas kita pikirkan? Isi lemari atau kunci lemari? Jawab hadirin, ini pertanyaan. Mana hadirin? Ya udah, daripada mikirin nikmat yang belum ada, ini mikirin kuncinya, syukur. Asli nih hadirin. Kalau saudara tahu ilmu syukur, jauh lebih melimpah dan tak terbayangkan oleh kita. Satu, syarat syukur yang pertama adalah hati yakin, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu itu hanya dari Allah. Ini kunci pertama. Jadi kalau saudara ingin datang bahagia terus, udah nggak lihat siapa-siapa sumber nikmat, sumber karunia selain hanya, jawab, selain hanya Allah. Jangan suka ragu-ragu hadirin nyebut Allah itu ya, Allah. Jadi kantor sumber rezeki bukan? Gak berani jawab. Kantor sumber rezeki bukan? Bukan, harus tegas bukan. Kantor hanya salah satu jalan rezeki dari Allah. Bagaimana kalau saudara di PHK? Berarti saudara akan dibukakan pintu rezeki lainnya. Enteng? Apa dengan di PHK kemudian Allah jadi pelit? Tuh IPTN, berapa puluh ribu yang di PHK, tidak ada cerita gara-gara di PHK meninggal. Harusnya kan meninggal semua sekaligus. Tidak, malah sekarang bersyukur dapat kerjaan yang lebih bagus, lebih gede hasilnya. Masya Allah. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Ya, harus ada keberanian gitu bicara. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu hanya bisa mengobati. Yang menyembuhkan Allah semata. Bisa lewat dokter, lewat bekam, lewat madu, habatus sauda, bisa lewat air didoakan, bisa lewat doa. Kalau Allah mau menyembuhkan, sembuh saja. Jalannya Allah sendiri yang bikin. Makanya kalau saudara tidak punya uang, nggak ke dokter, tenang, ada Allah yang maha dekat.
obat ketinggalan, jangan panik. Allah tidak pernah jauh dari kita. Kalau hatinya sudah bersandar kepada selain Allah, pasti tegak. Ibu, ada mama ini. Ma, apakah suami ibu bisa membahagiakan ibu? Tidak. Ini pertanyaan serius saja kan? Apakah suami bisa memberikan kebahagiaan? Suami boro-boro memberikan kebahagiaan kepada istrinya, dia sendiri kurang bahagia. Makanya istri-istri yang menderita itu istri yang paling banyak berharap dari suami, paling bergantung kepada suami. Makin kuat hati kita nyantel kepada selain Allah, makin tidak bahagia hidup ini. Ya, siapa sih makhluk kita ini? Cuman asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa benar? Benar? Kita ini makhluk yang 2 kali keluar dari tempat kencing, sperma keluar dari tempat kencing lelaki, keluar ke dunia dari tempat kencing perempuan. Sekalian apapun kita tuh 2 kali keluar dari tempat kencing. Gak usah banyak gaya, biasa-biasa aja. Ini serius hadirin, ini fakta. Ada yang mau membantah? Kentut masih bau aja sombong, biasa aja. Makanya kalau kita udah kenal Allah, udah lewat itu sebetulnya petantang petenteng, nggak ada apa-apanya. Yang petantang petenteng hanya orang bodoh aja, nggak ngerti siapa dirinya, nggak ngerti siapa Tuhannya, nggak ngerti arti kemuliaan yang sebenarnya. Dan mulai sekarang kalau ingin bahagia, gaul dengan makhluk boleh, tapi putus harapan dari makhluk. Tuh syarat mau jadi ahli syukur. Sebab kalau hati kita berharap dari makhluk, cenderung menjilat, seperti yang mengharapkan penilaian atasan, mengharapkan pujian, cenderung menjilat. Baiknya cuma di depan aja, di belakang munafik ngomongin. Ya, kalau ada, oh ya Pak, ada yang bisa saya bantu. Benar Pak? Iya, tentu Pak. Pas dulu gitu. Karyawan munafik itu belang, di depan baik, di belakang ngomongin. Tapi bagi yang berharap dari Allah, kalem aja, baik mau baik aja. Seperti senyum, kan ada yang senyum customer service. Ada yang senyum supaya pengen kelihatan cakep, ada yang senyum karena kerjaan, itu nggak jadi pahala. Senyum aja. Kenapa kamu jadi orang ramah? Ya udah, memang saya mau ramah supaya disukai orang. Gak ada urusan orang mau suka mau enggak, itu mau urusan dia. Urusan saya mas senyum lillahi ta'ala, jadi amal soleh. Tuh orang kayak gitu. Kenapa kok kamu rajin banget sih ke kantor, disiplin, pengen dipuji ya jadi karyawan terbaik. Cuman selembar kertas tulisan aja, gak ngepek. Saya disiplin karena Allah suka. Yang menentukan karir saya tuh bukan kantor, Allah. Kenapa kamu kok dagang jujur banget sih? Supaya barang dagangannya laku ya, supaya kamu punya jabatannya. Terlalu rendah jujur untuk dagangan. Jujur mah supaya Allah ridho. Orang mau beli mau enggak, itu urusan rezeki Allah yang ngatur. Makanya orang-orang yang sumber karunia itu Allah mah anteng aja dengan kebaikan. Seorang suami, Bu, saya mau iktikaf ya malam ini. Benar nih, tumben. Bu, umur saya udah cukup, saya pengen tobat. Saya yakin. Ya terserah itu aja. Pagi-pagi dari mana Pak? Iktikaf Bu. Gak percaya. Kenapa di SMS gak jawab? Namanya juga itikaf, masih SMS-an. Pak, ibu mah gak percaya sama sekali. Dari mana? Ayo jujur. Bu, ibu mau percaya mau tidak, itu mau urusan itu. Urusan saya itu jujur, Allah yang menilai. Terserah ibu lakukan. Saya lakukan supaya Allah suka. Ibu mau suka, mau nggak suka, mau percaya atau nggak percaya,
itu mau urusan ibu dengan Allah, urusan saya berkata yang sebenarnya. Gitu dong. Apa? Dan nggak berdaya setelah dengar itu ya kan? Begitulah orang yang yakin karunia itu milik Allah. Nggak ada cari pujian, nggak ada cari penilaian, nggak ada cari muka, nggak ada cari kekaguman orang. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, asal Allah ridho, cukup, pasti standarnya terbaik. Dan enak, nggak beban hidup ini. Karena beban dalam hidup itu cari muka, cari penilaian, cari pujian, cari kekaguman orang. Itu tekanan terbesar dalam hidup kita. Nggak ada bahagianya. Bahagia itu hanya orang yang hanya nyari Allah itu. Kenapa? Jawabannya, siapa yang menciptakan kita? Jawab. Allah. Dunia ini milik siapa? Allah. Siapa pemberi rezeki? Allah. Siapa yang angkat derajat? Allah. Siapa yang bisa melindungi kita dari bala dan fitnah? Allah. Siapa yang nutupin aib-aib dan dosa kita? Allah. Siapa yang bisa ngampunin semua dosa kita? Allah. Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Allah. Siapa yang bisa melapangkan kubur kita? Allah. Siapa yang punya surga? Allah. Nah, kalau semua karunia milik Allah, ngapain cari muka makhluk? Ngapain sakit hati oleh manusia? Nggak ngefek, men. Mikir semua gitu. Kerja yang bagus. Kalau suatu saat saudara harus keluar dari sini, keluar lah, nggak apa-apa. Rezeki dari Allah mah luas. Benar? Mau nikah lah. Tapi saya khawatir kalau udah nikah nggak ada rezekinya. Emang gara-gara nikah Allah jadi pelit? Nikah itu gabungnya dua rezeki. Saya menjelang pensiun. Kenapa dipikirin? Tenang aja. Emang pensiunan dicuekin oleh Allah? Ya tapi kan bensin naik. Terus gimana? Dari dulu juga bensin naik pada hidup. Ya daging sekarang 115.000 sekilo. Atau gampang, jangan makan daging. Apa jawabannya ini? Aneh. Kenapa ribet hidup dirinya? Periksa giginya. 32 gigi kita, taring cuma 4. Taring itu ciri karnivora, geram itu ciri herbivora. Kita tuh harus lebih banyak makan biji-bijian, buah-buahan, sayuran daripada makan daging. Dan itu cuma 15% dari kebutuhan diri kita. Makanya wajar, malah tuh udah pas bener. Tunggu Idul Kurban, ya. Ada yang akikah, ada cukup. Rewel aja kita mah ya. Terus kan. Tapi kami pernah mendengar katanya kalau makan tempe terus kurang bagus. 7 hari makan tempe terus, tensi bisa meningkat, mata terkuliah dan cenderung menggebrak meja. Tempe lagi. Terus kan sudah ketawanya tidak usah berlebihan ya. Jadi mulai sekarang kalau ingin bahagia dengan makhluk itu untuk melakukan yang terbaik, bukan mengharapkan dari makhluk untuk pribadi kita. Kalau jadi suami, lakukan aja yang terbaik. Allah yang bolak-balik hati, nggak usah cari muka. Bego, kalau masak nggak usah, agar suami saya lebih cinta ke saya, agar suami saya kesengsem ke saya. Bu, nggak ngepek bu, masakan seenak apapun, kalau udah berbalik hati merepot. Ya, nggak bisa dibeli masakan, nggak bisa dibeli dempul. Tapi kalau ibu ikhlas, Allah yang membolak-balik hati, nggak ada yang bisa nolak. Cinta, cinta, begitulah. Makanya urusan kita mah bukan cari muka makhluk, tapi cari ridhonya Allah. Karena hanya Allah sumber karunia. Itu syarat ahli syukur. 2. Tidak habis belum waktunya. Gini ya, biasakan efisien dalam jawabannya. Sudah habis belum waktunya? Belum. Sudah tahu? Oh belum, masa waktu juga? Efisien sekali. Ini sama dengan yang ke kantor macet, udah sampai di kantor gila lu, macet banget. Padahal udah nyampe, ya kamu ngapain? Mubazir sekali.
gitu di sini. Oh, kalau nyebut banyak tuh ciri-ciri nggak pede lagi. Ada banyak pasti nyari temannya. Memang bangunan keren, tapi kadang kitanya kurang keren. Dua, ciri syukur yang kedua, afdhal doa alhamdulillah. Kita itu harus tahu bahwa doa yang paling afdhal itu adalah alhamdulillah. Jadi bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa yang paling afdal itu adalah segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena itu membuka pintu. Dalam hal pujian ke Allah, ala kulli hal, dalam hal apapun. Dalam kesulitan, iya. Dalam sakit, iya, puji Allah. Kenapa? Karena semua kepahitan itu bagi jerawat di wajah kita. Ada jerawat yang lebih gede dari kepala. Tapi kita kufur nikmat. Coba ada jerawat di hidung, sirna ke dunia itu yang ada hanya jerawat tadi. Bangun, jerawat gede makin putih. Mikir jerawat, nggak mikirin nyukurin hidung, mata, telinga, bibir, lak-lakan. Hari ini sekarang kita terjebak oleh sesuatu yang enggak kita sukai, padahal yang tidak kita sukai juga boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Benar? Sakit gigi sabar atau syukur? Bingung ya. Nyebut sabar, takut salah. Nyebut syukur, takut jadi sakit gitu kan. Kita harus mengambil keputusan tetap ya. Untuk yang sakit memang harus sabar, karena sakit gigi kan sakit paling dramatis ya. Udah sakitnya, aduh, jarang ada yang nengok. Sakit satu, oh, tapi yang tidak sakit 31 tidak sakit. Harusnya disyukurin. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah, untungnya satu, masya Allah. Bibir nggak sakit, lidah nggak sakit, mata terlalu banyak yang tidak sakitnya. Harusnya itu disyukuri. Benar? Dompet hilang, ayo, gimana? Sabar atau syukur? Syukur. Untung nggak hilang sama celananya, benar? Iya dong. Untuk kayak si Kabayan, benar tuh si Kabayan yang satu ini. Dia beli motor baru, ini yang cerita aja ya. Bayinya nggak jelas. Beli motor cicilan, hitung sini. Hitung di dapur nggak mau keluar. Kabayan turun. Hitung, lihat nih motor baru. Ke dapur tuh si Kabayan. Pas keluar, motor nggak ada. Alhamdulillah itu. Kenapa, Bang? Motor hilang, alhamdulillah. Untung saya udah turun. Jelas kan? Ya bayangin kalau dia di atas motor hilang. Bayangin. Nah ini sekalian. Terus kan, maaf saya harus bikin begini supaya saudara seger ya. Puasa tengah hari tentu bukan berat hari ini. Teman-teman sekalian, percayalah, kejadian yang enggak enak itu boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik menurut Allah bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu yang buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Kalem aja hidup mah, jangan panikan. Ya. Naik motor, ban meletus, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya, rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kita anterin, tapi ini nanjak gini, motornya didorong, berkeringat gini. Jarang-jarang kita olahraga tengah hari kayak gini. Kita nggak juga harus ngedorong, tetap dorong ya. Karena seperti orang yang ingat, yang genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Gimana nggak terima? Kalau terimanya udah jelas ya.
Bagi orang yang beriman mah bagus semuanya. Tapi saya dihina. Hah? Kenapa dihina rewel? Nabi aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli gak ada yang mau hina ya? Ini serius sendiri. Ini fakta. Saudara tahu kenapa saudara masuk ke kantor sini? Bukan karena pintar, bukan karena pendidikan. Saudara diterima di sini cuma satu sebabnya. Sebab Allah masih nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan kita. Benar? Coba kalau dibeberkan, oh ini tukang jinak, coret dari awal juga. Oh ini yang menyangkut tangan, coret. Penghinaan orang kepada kita itu informasi dari Allah bahwa lebih banyak kehinaan kita yang tidak diketahui orang. Betul? Paling disebut tuh si banyak omong. Hah? Dia cuma menyebut kita banyak omong. Dia nggak tahu kita banyak cicilan, banyak dosa. Saudara pikir saya diundang ke sini apa karena saya kiai? Apa karena saya mulia? Bukan. Saya diundang, saya didengar oleh saudara-saudara. Cuma satu, kemurahan Allah masih menutupi dosa orang ini, kekurangannya, kebodohannya, aib-aibnya. Allah tahu siapa saya juga tahu. Makanya kalau kita udah jujur, sibuk dengan apa yang Allah ketahui tentang diri kita, pasti udah gak nafsu terhadap pujian orang, dan gak cocok, dan gak sakit hati kalau dihina orang. Terlalu remeh penghinaan orang itu dibanding kehinaan yang asli. Nah, orang yang suka sakit hati, orang yang tamak kepada pujian dan gak jujur melihat dirinya sendiri. Dia mikir begini, bagus. Ibu, Ma, kenapa ibu-ibu masih menghargai suami? Tahu? Karena ibu nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Oh, kan? Macamnya kayak wajah-wajah pengakuan. Nggak usah kumpul dengan Maya. Betul? Biasa-biasa aja saudara-saudara yang dikasih pangkat, jabatan, udah nggak usah petantang yang biasa aja. Dibuka aib juga nyungsep. Benar loh, kalau Allah mau ngebuka. Dan dengar loh ya, kalau sekarang orang nggak tahu tentang kebusukan kita, dosa-dosa kita, maksiat kita, bukan karena jagonya kita nutupin diri, enggak. Cuma Allah aja belum ngebuka. Kalau Allah mau ngebuka, ada aja jalannya, pasti ada. Masya Allah. Makanya yang petantang-petantang itu lagi nunggu Allah membuka aib, merusak kita pasti itu. Lah saya aja dulu yang halal segitu hebohnya ya. Apa saudara, ada apa ini? Jelas halal syar'i tetap gempa ya. Alhamdulillah halal. Orang mikir apa nih yang macam ini pikirannya? Ya penasaran, ya pengen tahu, ya pengen niru. Tunggu dulu. Orang yang ada takwilnya ya. Udahlah, alhamdulillah. Ada yang nanya, gimana waktu akhir zaman heboh dulu? Wah, babak belur kan? Ya, saya masih syukur. Kalau kata guru saya, untung diginiin oleh Allah. Ingat 2006 itu ya, pas lagi pokoknya langsung. Udah cerita belum di sini ilmu tentang kelapa? Udahlah. Udah tahu ya, ini cerita. Supaya efisien. Ini dulu, ini saya cerita pengalaman dikit ya. Dulu guru saya bicara gini, nggak mungkin seorang ulama keluar saripatinya sebelum ngalamin ilmu kelapa. Sepanjang masih bertengger di atas, dipuja-puji orang, gak akan keluar ketauhidannya. Harus gimana? Harus ngamalin ilmu kelapa. Gimana caranya? Satu, bekal dijatuhin dari pohon. Kelapa tuh gak keluar saripati kecuali dijatuhkan. Gak ada kelapa jatuh pelan. Udah jatuh teh bukannya dibelai, dijambak. Udah dulu digetok pelan. Gak ada cerita getok kelapa pelan ya kan. Letak
sampai belah, udah belah dicungkil, keluar dari posisinya, udah dicungkil, disisir kulit sampai udah mulus diparut, udah diparut, diperas. Asli hadirin, baru tahun lalu tuh saya diizinkan oleh guru saya, bismillah, ayo sekarang mulai dakwah lagi sungguh-sungguh, dakwah tauhid, kenalkan Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur, dihina, dicaci, Tuhan saya diaminin semuanya. Dulu saya menuhankan popularitas, dibalikin TV itu yang biasanya muji, wah streaming, menghina semua. Ibu-ibu yang dulu mengidolakan, dibalikin, dulu dipotret antri, dirobek potretnya. Semua Tuhan yang dulu kekayaan melimpah ruah, dan tadi ceramah Ustadz Yusman, jadi disedekahin semuanya habis, kadang-kadang bangkrut ya. Tapi untung diambilnya dengan sedekah. Perusahaan yang dulu dibangga-banggakan oleh Allah dioleng-olengkan bertumbangan, nggak ada lagi sekarang sandaran selain Allah. Berkah dicopotin lewat ilmu kelapa ya. Kalau enggak mah masih kayak dulu aja, selebritis ya. Terima kasih ya Bu yang sudah menghina saya selama ini ya. Dengan penghinaan Ibu berarti pahala Ibu dikasihin ke saya, bisa saya dipikir oleh Ibu ya. Kalau laki mah ada saya juga ngerti lah ya. Terus sekarang yang keberapa sekarang? Tiga. Yang satu ya. Tenang ya. Syukur ya, apapun juga pasti ada hikmah. Percaya ada hikmah. Kita berat ngadepin cobaan karena kita nggak lihat siapa yang ngasih cobaan. Kayak masuk ke ruangan gelap, tiba-tiba ada yang mukul pakai gulungan orang. Siapa nih? Kurang ajar. Pas dinyalain lampu, ternyata mertua yang udah ngasihin anaknya, termasuk biaya pernikahan, juga rumah, mobil 2 dan deposito. Bapak, silakan lama. Tolong bener kan? Kalau kita tahu yang ngasih ujian ke kita ini Allah yang maha baik, yang selama ini ngidupin kita, ngerezekiin, nutupin aib, mau gimana marah? Kalau kita tahu yang limpahkan ujian itu yang maha baik kepada kita, terbukti selama ini, nggak ada jengkel, nggak terima. Silahkan, pasti ada hikmahnya. Enak kan? Nah, kita nggak kenal Allah sih, itu masalahnya. Ilmu sholat itu penting, tapi yang lebih penting adalah ilmu mengenal siapa yang nyuruh sholat dan kepada siapa kita sholat. Belajar hukum Allah itu penting, tapi yang belajar tentang Allahnya yang lebih penting. Benar? Nah inilah masalah kita, ke Allahnya itu nggak begitu kenal. Akibatnya cari muka manusia, minta-minta sama manusia, menghibah manusia, gitu, jadi rendah kitanya. Pasti nggak berderajat tinggi tuh para pecinta duniawi ini, ya kan? Nah, alhamdulillah, ya sakit, alhamdulillah, sakit penggugur dosa. Dengan sakit silaturahim ke dokter, nambah ilmu, bagi-bagi rezeki dengan dokter, apotek, udah banyak, tukang pijat, tukang bekam, dibagiin karena rezeki itu harus muter terus. Nah, relax aja, kalau harus keluar rezeki itu relax, ya. Aduh, sekarang TK aja 12 juta udah nggak usah sekolahin daripada rewel gitu ya. Ya rewel ya bayar, belum bayar ya. Emang di TK tuh gurunya nggak usah dibayar, gurunya juga hamba Allah. Mereka perlu makan, perlu kontrakan, perlu nabung, perlu ongkos, benar? Mau nyicil, mau nabung buat umroh, gak apa-apa, ada uang bayar. Sing ringan, jangan rewel. Tambahin kalau perlu. Tukang tambalan, bang, berapa lubangnya? 1 om, tambahin dong. Oke, ngomong. Ini serius, ini. Kalau ada apa-apa tuh jangan ribet dengan uang tuh ya. Uang tuh kan cuma kertas tindak, cuma di tangan, jangan di hati. Gak bisa apa-apa kita tentang uang karena bakal pindah-pindah. Gajian sebulan, alhamdulillah. Ya Allah, masya Allah. Berapa lama coba sampai ke rumah? Bu nih, setor beres.
Memang disembunyikan sebagiannya. Laki ya. Alhamdulillah mas, kalau ngaturakan matur suwun. Anak ini buat bayaran, pindah. Bibi ini gaji, pindah. Ini buat cicilan ke warung depan, pindah. Ini buat bayar listrik dan air, pindah. Dah nunggu sebulan lagi. Cuman gitu. Itu juga yang disembunyiin pura-pura itu ya. Ke pom bensin, full tank. Pindah lagi kan, katanya pindah terus juga sama ngemut jari. Nah hadirin sekalian, dunia pasti kayak gitu, jangan dimasukin hati. Pula-pula seperti tukang parkir, banyak mobil nggak pernah sombong, dan diganti mobil nggak pernah takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati, cuma titipan aja. 3. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Kunci syukur yang ketiga adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada sesama. Nah inilah kita tuh kadang-kadang lihat kebaikan orang tuh biasa aja, padahal kemampuan kita berterima kasih itulah yang membuka pintu nikmat. Nih logika sederhana. Bang, minjem motornya ya. Berapa nih? Anak saya nih mau diantar ke puskesmas. Maaf pun nanti saya pulangin, beres dulu. 3 hari motor nggak dipulangin. Pas pulang juga nggak ngomong-ngomong, bensin habis, motor kotor, ban kempes, spion copot, rantai putus, jom hilang. Saudara, amin. 7 turunan nggak akan kasih pinjam. Bandingkan dengan yang satu ini. Bang, pinjam motor boleh? Berapa? Anak-anak saya nih, ya pakai hati-hati ya. Jam 11 sudah datang, setengah 12. Itu motor jadi bersih. Dilihat ben full tank. Tadi pada seperempatnya. Oli diganti. Full up. Apa coba kata kita? Jangan suka ragu-ragu. Kalau ada keperluan bilang aja. Kenapa aja motor sendiri? Asli hadirin, orang yang tahu balas budi oleh Allah dibuka banyak akses. Dominan. Ini serius. Kayak anak berbakti ke orang tua karena ingat kebaikan orang tua, jamin ke oleh Allah dibukakan lebih banyak keberkahan dalam hidupnya. Kalau di pesantren Pak, murid yang paling khidmat ke guru itu paling banyak ilmunya. Ya, kita ada Ustadz Suhud namanya, tunanetra, hafal Quran usia 12 tahun. Dari mana rahasianya? Senang hikmat, hobinya mijitin gurunya. Ya selama mijit kan privat itu. Ngalir ilmu, mijit sejam 2 jam, ilmu ngalir 12 tahun hafal Quran. Pindah ke Darut Tauhid. Sekarang kerjanya mijitin saya, privat lagi aja. Hadirin sekalian, ada tuh jamaah yang maunya pokoknya kalau ceramah biar saya nganter ya. Ini ceramah mah cuma sejam di sini. Dia mah 2 jam, 3 jam sendirian aja. Oh itu gitu ya ayah, dapat ilmu. Itu ilmu khidmat. Makanya orang yang paling tahu syukur biasanya dapatnya lebih banyak. Berterima kasih hadirin. Orang yang paling pandai berterima kasih itulah ahli syukur. 4. Gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, itu syukur. Nih pusing-pusing daripada hanya sekedar makan obat, ambil wudhu, banyak pikiran, sholat aja, sujud, perpanjang sujud, rasakan. Beda mulut nih, kalau pakai sering nyebut, ini kan diciptakannya tuh buat banyak nyebut nama Allah, bukan nyebut nama duit, order dan sebagainya. Coba sering sudah nyebutin aja nama wanita lebih banyak, pasti stres. Gue naksir sama situ, oh yang benar itu banyak loh, ada 10 orang, yang benar, jadi stres. Tapi naksir ke Allah, ya senang sama Allah, sama dong sama itu juga senang ke Allah, pasti nggak stres, karena rahmat Allah itu luas. Tapi kalau suka ke orang itu cuma satu. Makanya kalau mulut lebih banyak zikir, banyak nyebut nama Allah, enak. Wah, saya banyak persoalan nih. Bagus gimana? Nabi Muhammad juga banyak persoalan. Saya lihat juga wajah saudara, wajah-wajah banyak masalah ya.
Saudaraku sekalian, dengar ya, masalah itu tidak ada yang bahaya. Ingat baik-baik, orang ujian itu sekumpulan masalah. Orang itu tidak lulus bukan karena soalnya, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Ini ilmiah sekali. Benar? Benar tidak nih? Jadi soal bahaya tidak? Jawab. Yang bahaya apa? Salah menyikapinya. Itu yang bikin hidup kita ribet. Itu bukan persoalannya, bukan uang, bukan cinta. Kayak mau menikah, tiba-tiba dia benar-benar menikah, tapi dengan yang lain. Tidak, udah jelas iya dia nikah. Udah jauh, ini memang bukan jodoh saya. Beres, jodoh itu misteri. Jodoh itu misteri. Bisa tahu mana calonnya, bisa enggak, bisa udah jodoh, tapi jadi lepas ujungnya, tapi jadi lagi, bisa itu. Ini ilmu, hadirin, bukan perkara pribadi ini. Terus teman-teman sekalian, tapi ada bedanya antara persoalan sekolah dengan persoalan hidup. Coba kalau di sekolah jawab, kenapa menghadapi soal itu terasa berat, pusing, dan menekan? Coba kenapa? Karena nggak tahu jawabannya. Sederhana banget sebetulnya. Ini soalnya keren sebetulnya. Tapi asal pertanyaan sederhana bingung. Kenapa kita tertekan ngadapin soal? Karena nggak tahu jawabannya. Sederhana ya kan? Nah, kalau tahu menyengir kita tuh. Nah, bedanya apa persoalan sekolah dengan persoalan hidup? Dengerin. Kalau persoalan sekolah, waduh susah nih soal. Terus kita ada kepala sekolah datang, Pak Guru yang lain, Bapak adalah orang yang sangat bijaksana, Bapak pandai, Bapak penuh perasaan. Saya mohon Pak, tolonglah saya kerjakan semua ulangan, dan jangan biarkan saya mengerjakan satu soal pun juga. Sudah tahu hasilnya, dikeluarkan ya dari muji. Tapi persoalan hidup beda lagi, hadirin. Rasulullah persoalannya lebih hebat dari kita. Tahu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, mencipta, menggenggam, mengurus segala-galanya, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolong saya ya Allah, wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki ya Allah urusan saya semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata ya Allah. Itulah doa Rasulullah SAW. Makanya Rasul itu sukses, tiap bicaranya bagus, tiap keputusannya tepat, tiap idenya brilian, karena dituntun oleh yang maha tahu segala-galanya. Bedanya dengan kita, udah bodoh, sok tahu, mikir terus, stres. Apa yang bisa kita pikirin? Kita cuma makhluk, la haula wala quwwata illa billah. Jadi gimana dong? Mikir dikit, zikir yang banyak. Stres tuh ciri-ciri kurang zikir. Mikir dikit, zikir yang banyak. Nanti fadkuruni adzkurkum, kita zikir, Allah balik lagi nuntun otak kita, dikasih ketenangan. Walladzi anzala sakinah, dikasih ide, dikasih jalan keluar, dipertemukan dengan orang, ada yang diatur, bakal ketemu dengan solusi terbaik. Inilah kelemahan kita. Nah, syukur terhadap persoalan, balikan ke Allah. Begitu hadirin. Mak, ada yang pernah cemburu sama suaminya? Nggak ada pede. Ada tidak? Ada. Sok dipikirin terus. Jadi solusi tidak? Tidak, jadi stres.
Di SMS nggak balas, di BBM udah R nggak dibalas, di WhatsApp udah 2 contrengannya nggak balas. Halo, nyewa orang suruh ngintelin si suaminya, informasinya baik terus, padahal udah dibayar 300.000. Dia nggak tahu suaminya bayar 1 juta. Mendingan kembali ke Allah, ambil wudhu 2 rakaat. Ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang benar, saya masih menduakan Engkau, saya lebih mencintai suami saya daripada mencintaimu, hati saya penuh memikirkan suami daripada ingat padamu. Ampun ya Allah, saya sudah musyrik, sudah menyekutukan Engkau dengan suami. Ya Allah, simpan suami saya di tempat yang layak di hati ini, jangan mengambil tempatmu ya Allah. Ya Rabb, Engkau tahu suami saya kelakuannya seperti apa. Titip ya Allah. Hadirin, ini serahin ke Allah, ke suami. Kalau saya serahkan ke Allah, nanti Allah menyerahkannya ke yang lain gimana? Hari kau boleh seudon gitu. Mudah bagi Allah membolak-balik hati suami, benar? Nah, kita mah kadang-kadang ada urusan, ada masalah tuh dipikirin, nelpon sana, nelpon sini. Lah Allah yang maha dekat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha kuasa, nggak dimintain tolong, pasti stres. Makanya syukur terhadap urusan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milikmu ya Allah, kami kembalikan kepadamu. Masya Allah. Hadirin, ya, pakai semua infrastruktur kita ke Allah. Ini handphone sekarang udah canggih-canggih gini, pakai maksiat, kufur nikmat. Allah udah ngasih fasilitas, malah dipakai yang mesum-mesum, ngeres-ngeres. Gampang bagi Allah, selain ngambil handphonenya, ngambil matanya sekalian. Apa susahnya Allah ngambil mata kita, betul? Hati-hati nih, setiap saat kita dalam kekuasaan Allah, syukuri dengan pakai untuk kebaikan. Jangan ragu ya, selama ini aja kita ngaco, diurus oleh Allah, apalagi kita syukur, betul? Selama ini aja kita pelit, dicukupin, apalagi dermawan. Udah jangan suka ragu-ragu Ramadan ini. Kalau mau sedekah aja, jangan banyak mikir. Yang menghalangi kita sedekah tuh mikir. Keluarin aja, pasti saudara nyesel. Kalau udah nyesel sekian lama kemudian lihat jaminan Allah, saudara nyesel 2 kali. Kenapa nggak dari dulu saya jadi ahli sedekah? Masya Allah. Terima kasih. Udah jam 1 kan? Alhamdulillah. Saudara punya amanah lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah dengar apapun yang terucap. Pilihlah yang benar yang terucap di hati kami. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sekotor apapun tubuh kami. Ampuni ya Allah dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau tahu semuanya. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Berikan kekuatan kami menghindari maksiat ya Allah, menjauhi dosa. Jangan biarkan kami ditipu oleh duniawi, diperbudak oleh nafsu. Jangan biarkan kami tergelincir karena syahwat. Jangan biarkan kami menjadi nista karena amal. Ya Allah, jadikan Ramadan ini membersihkan sebersih-bersihnya lahir batin. Ya Rabb, andai suatu saat hidup kami berakhir, andai suatu saat ajal kami datang, berikan kesempatan sebelum ajal ya Allah untuk bisa memuliakan orang tua kami. Berikan kesempatan untuk tobat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut
ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت اللهم إنا نسألك الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih hadirin, selamat menikmati sisa jamuan Allah. Ramadan adalah spesial, lakukanlah yang spesial. Saudara akan jadi manusia spesial di sisi Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang ada fasilitas SMS gratis. Mau dikirim? Ini nomornya. Tinggal daftar, nanti dikirim. Ini seperti Twitter, hanya bisa dari sini ada yang ngirimnya. Saudara kalau mau dikirimin boleh. Ini ya. Ini nomornya sederhana. 0812. Oh, telepon saya nyengir. 0812 85 10.001 0812 85 10.000 teh 04 dan ujungnya 1 ya. Di sana SMS ke situ ikut spasi AAGIM pakai Y ya, ikut AAGYM kayak follow bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ikut spasi AAGYM terus aja, nanti bakal ada jawabannya, suruh bilang ya, nah itu sudah akan dapat kiriman. Ini hanya dari sini nih, ngirim yang nggak bisa dari nomor yang lain, beritahu aja yang lain. Nah, udah, kalau udah ya udah. Namanya Gapsap tuh ya, India yang bikin. Ini pengganti Twitter tapi pakai SMS. Sehari 25 kali ngirim. Masya Allah. Terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah.